Haji tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi tinggal 3,5 bulan. Meski belum ada kepastian info, Kementerian Agama fokus menyiapkan opsi penuh pemberangkatan haji tahun 2022 dengan usulan kenaikan biaya haji 45 juta rupiah. Subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat. Jazakumullah subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Spirit Haji Mabrur, sehat selalu. Update info haji 2022. Setelah 2 tahun pada 2020 dan 2021, Indonesia tidak mengirimkan jemaah haji karena pandemi COVID-19. Tahun ini jemaah haji Indonesia tentu sangat berharap bisa berangkat berhaji ke Tanah Suci. Namun, hingga kini pemerintah Indonesia belum mendapat kepastian dari Kerajaan Arab Saudi terkait pelaksanaan ibadah haji tahun 2022. Menteri Agama RI Yakut Khalil Qomas mengikuti rapat kerja dengan Komisi 8 DPR secara daring online dari Rembang untuk menyampaikan persiapan, pelayanan, dan usulan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi. Hadir secara luring offline di gedung DPR, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Hilman Latif beserta jajarannya. Ada gangguan sinyal sehingga suara tidak jelas. Nah, berikut 10 poin persiapan pelayanan dan usulan biaya haji 2022. Ibadah haji dan umroh serta pelayanan-pelayanan publik yang lainnya. Selanjutnya sesuai dengan agenda rapat hari ini, Bapak Ibu sekalian mohon izin untuk menyampaikan penjelasan. Pertama, kepastian penyelenggaraan ibadah haji. Kepastian ada tidaknya penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah Arab Saudi. Sampai dengan saat ini, kepastian tentang ada atau tidaknya penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi belum dapat diperoleh sebagaimana yang telah kami sampaikan pada rapat kerja sebelumnya. Kedua, salah satu tahapan persiapan adalah dilakukannya MOU penyelenggaraan ibadah haji. Dalam rangka memperoleh kuota haji, kami telah berkoordinasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi. Namun, sampai saat ini kami belum mendapat undangan dari pemerintah Arab Saudi untuk melakukan MOU tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi. Ketiga, pengisian kuota haji dan jamaah yang diberangkatkan. Apabila tahun ini ada pemberangkatan, pengisian kuota berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang mulai berlaku sejak diundangkan pada 29 April 2019. Adapun jamaah haji yang akan diberangkatkan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi adalah jamaah haji yang berhak berangkat pada tahun 1441 Hijriah 2020 Masehi. Keempat, skenario penyelenggaraan ibadah haji. Mengingat sampai saat ini wabah COVID-19 belum berakhir,
yang ditandai dengan munculnya varian baru Omikron, maka pemerintah melakukan mitigasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi dengan 3 opsi. Ketiganya adalah kuota penuh, kuota terbatas, dan tidak memberangkatkan jamaah haji. Pemerintah sampai saat ini tetap bekerja untuk menyiapkan opsi pertama, yaitu kuota penuh. Kelima, waktu yang tersisa untuk persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Sesuai perkiraan jadwal, kelompok terbang atau kloter pertama jamaah haji tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi direncanakan berangkat pada 4 Zulqa'dah 1443 Hijriah atau 5 Juni 2022 Masehi. Kondisi ini menunjukkan bahwa waktu yang tersisa untuk persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi cukup pendek, hanya berkisar 3 bulan 15 hari. Keenam, pelayanan jamaah haji di Arab Saudi. Kementerian Agama telah membentuk tim penyediaan akomodasi, konsumsi, dan transportasi bagi jamaah haji di Arab Saudi. Insya Allah dalam waktu dekat, tim tersebut segera berangkat ke Arab Saudi untuk menyiapkan layanan di Arab Saudi. Ketujuh, pelayanan di embarkasi haji. Kementerian Agama terus melakukan peningkatan pelayanan di embarkasi, antara lain melalui peningkatan fasilitas sarana dan prasarana asrama haji, perekaman data biometrik jamaah, dan pelayanan barang bawaan jamaah di embarkasi. Kedelapan, Kementerian Agama akan memberikan insentif kepala regu atau karu dan kepala rombongan atau karom. Tujuannya untuk memberikan semangat kepada jamaah haji yang mendapat tugas tambahan sebagai karu dan karom. Kepada jamaah tersebut diberikan insentif berupa insentif karu sebesar Rp750.000 dan karom sebesar Rp1.250.000 per orang. Kesembilan, pembinaan jamaah haji di dalam negeri dan luar negeri. Kementerian Agama telah menyusun panduan manasik haji di masa pandemi dan pedoman rekrutmen petugas haji tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi. Pembinaan jamaah haji di dalam negeri dilaksanakan dalam bentuk manasik haji di tingkat KUA kecamatan dan Kemenak kabupaten kota. Manasik di tingkat KUA kecamatan dilakukan 8 kali untuk wilayah luar Jawa dan 6 kali untuk wilayah Jawa. Adapun manasik di tingkat Kemenak dilakukan sebanyak 2 kali. Selain manasik, jamaah haji juga dibekali buku panduan manasik haji. Sementara pembinaan jamaah haji di luar negeri dilakukan dalam bentuk badal haji bagi jamaah yang meninggal sebelum waktu wukuf dan jamaah sakit yang tidak dapat melakukan safari wukuf. Ke-10, mitigasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi. Mitigasi dilakukan dengan 3 langkah. 1. Akan berkoordinasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk memperoleh informasi kebijakan penyelenggaraan ibadah haji dan kuota haji tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi. 2. Melakukan integrasi Siskohat dengan aplikasi Peduli Lindungi serta aplikasi Tawakalna sehingga identifikasi atas status vaksinasi jamaah haji dapat dilakukan dengan mudah. 3.
penetapan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik di Indonesia maupun Arab Saudi. Kementerian Agama menyampaikan usulan biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 1443 Hijriah 2022 Masehi. Komponen yang dibebankan langsung kepada jamaah haji senilai Rp45.053.368 per jamaah. Biaya perjalanan ibadah haji antara lain biaya penerbangan, biaya hidup atau living cost, sebagian biaya di Makkah dan Madinah, biaya visa dan biaya PCR di Arab Saudi. Pertimbangan dari usulan ini adalah penyeimbang besaran beban jamaah dengan keberlangsungan ibadah haji di tahun berikutnya. Keseimbangan tersebut diperlukan untuk meringankan jamaah dengan biaya yang harus dibayar. Selanjutnya, komponen yang dibebankan dari dana pembiayaan tidak langsung senilai Rp8,9 triliun yang diambil dari nilai manfaat atau optimalisasi, dana efisiensi haji, dan sumber lain yang sah. Pertimbangan angka Rp8,9 triliun ini dilakukan dengan mempertimbangkan 1. Penerbangan haji disusun per embarkasi dengan memperhatikan jarak dari masing-masing embarkasi ke Arab Saudi. 2. Adanya prinsip rasionalitas, kewajaran harga, dan kualitas layanan dalam pembiayaan komponen BPIH dengan SPM yang ditetapkan Menteri Keuangan untuk operasional dalam negeri. Selanjutnya, yang menjadi pertimbangan adalah pembiayaan di Arab Saudi menggunakan Taklimatul Hajj yang ditetapkan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Terakhir, hal ini juga melihat efisiensi dan efektivitas kewajaran biaya. Untuk haji khusus, total usulan atau optimalisasi senilai Rp9.321.913.000 atau Rp9,3 miliar. Sumber dana pembiayaan dari nilai manfaat atau optimalisasi, dana setoran awal, dan dana setoran lunas. Tidak ada yang baru dari poin persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022 yang disampaikan Menteri Agama dari rapat kerja sebelumnya pada 17 Januari 2022. Penambahan materi pada usulan BPIH yang disampaikan oleh Menteri Agama mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Usulan kenaikan biaya haji ini tidak dibebankan kepada calon jemaah haji. Semoga persiapan haji pada tahun ini berjalan lancar dan jamaah haji Indonesia bisa menunaikan haji pada 2022.